Pemirsa, kesedihan masih dirasakan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru saja kehilangan calon buah hatinya. Meski sudah mengikhlaskan kepergian anaknya, namun tetap saja kesedihan masih menghinggapi hati keduanya. Bahkan Atta dan Aurel memilih untuk membatalkan job lantaran masih berduka. Lantas seperti apa kondisi Aurel pasca keguguran? Ya ini kita mau ini dulu mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Tapi apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena akhirnya tadinya mau terjadinya itu kabarnya di bulan Ramadan ada Lebaran, tapi ya begitu ya kabar terakhirnya. Yang penting sekarang kita mau naik pikiran biar nggak stres juga di pikiran dulu kan ya, seperti yang teman-teman tahu ya gitu kabarnya. Istilahnya anak kami kembali ke yang orang kuasa ya, nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat, itu hiburan buat kami. Dan ya, jadi ini udah pundak yang di atas itu, jadi nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana ya, intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama di akhirat, jadi syafaat di akhirat ya mungkin. Meski terasa berat, namun pasangan ini rupanya tak ingin terlalu lama berkubang dalam rasa duka dan sedih. Atta dan Aurel mengaku sudah ikhlas melepas anak pertama mereka yang kembali ke Sang Pencipta. Keduanya siap membuktikan kerelaan hati dengan berencana akan berbulan madu, sekaligus menghibur hati dan program kehamilan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis ya udah nih kita mau happy aja dulu. Jadi ikhlaskan, habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus itu normal, tapi sekarang ini coba untuk ikhlas. Kesedihan rupanya tak hanya dirasakan Atta dan Aurel. Ashanti ibunda Aurel yang kini tengah berada di Dubai untuk menjalani pengobatan juga merasakan kehilangan seperti yang dirasakan Aurel. Ashanti pun memberi pesan menyentuh untuk putrinya itu agar kuat menjalani ujian hidup berumah tangga. Kita semua mendengar bahwa kakak memang mengalami musibah bersama keluarganya, bersama Atta, bahwa kakak keguguran. Kakak kehilangan anak pertama dan kita semua prihatin yang di sini. Cuman apa daya kita jauh, kita nggak bisa berbuat apa-apapun kecuali kita di sini juga merasakan bagaimana kakak dan Atta kehilangan. Sedih banget bahwa anak pertama yang sangat kita harapkan bersama, bahwa aku akan jadi kakek, bunda akan jadi nenek, Arsy akan jadi tante, Arsa jadi om, Azriel jadi om. Jadi pada kenyataannya kita harus menelan hal yang memang di luar dugaan kita semua. Tapi aku selalu bilang, apapun yang terjadi tidak ada sesuatu apapun yang tidak melalui izin Allah. Kita berharap bahwa kalian kuat menghadapi cobaan ini. Apapun pasti ada hal yang akan lebih besar diberikan oleh Yang Kuasa. Asal kita ikhlas dan kita sabar memasrahkan semua ini kepada Yang Kuasa. Itu nggak banyak dan itu bukan, aku bilangnya pendarahan karena yang kulihat itu memang darah, bukan kayak flek gitu, beda bukan. Biasanya kan flek orang coklat, ini tapi darah. Di situ aku kirimkan ke dokter. Dokter bilang, oh Aurel kamu harus bed rest total gitu. Dan aku bed rest total. Udah nih, terus aku pulang kan ke rumah. Terus pas pulang ke rumah tuh masih lumayan, udah agak banyak tuh itu darahnya. Terus udah lumayan banyak. Jam berapa ya? Jam 12, jam 11 malam tuh perutku tuh sakit, tapi sakitnya tuh
sakit banget gitu, kayak mau haid tapi lebih sakit berkali-kali lipat gitu. Terus akhirnya abang kan nemenin tuh ya dari jam 11 malam biasanya, nemenin sampai jam 2 pagi. Dokter bilang, oh itu biasanya memang karena kontraksi gitu, karena kontraksi makanya itu sakit. Nah ternyata pas sakit itu sepertinya tuh itu tuh dia kayak keluar gitu. Jadi ya udah, nah dari situ aku udah kayaknya mungkin udah keluar gitu kali ya, atau apa nggak tahu gitu. Abis itu udah, nah akhirnya kita baru ke dokter tadi. Bener gitu, dokter bilang maaf banget ya bapak ibu, dokternya bilang. Saya lihat dari pengecekan darahnya, Karena tadi pagi cek darah dulu. Iya udah ngecek darah, jadi pas cek darah kata dokter ini udah negatif. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalahin diri kamu, udah happy. Tapi aku yakin biasanya ini kan penanda baiknya buat kita, ini adalah tandanya kita berdua sehat, kita berdua subur. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita bisa punya anak lagi ya sayang ya. Kita yakin tuh kakak tuh kuat, dan kakak aku selalu menyenangkan, membuat dia kemarin setiap telepon atau kita WA aku memberikan dia kabar bahwa yang penting kamu udah tahu bahwa kamu sudah sempurna bisa mempunyai seorang anak. Nanti tinggal diberikan waktu lagi 2 bulan 3 bulan, insya Allah aku yakin pasti bisa punya momongan lagi. Dijaga, didoakan oleh kita semua, karena kita selalu ada bersama dia, bukan hanya dalam keadaan dia bahagia, tapi dalam suka dan dukanya, saat terpuruknya, saat segala sesuatunya kita nggak mungkin ninggalin dia gitu. Tuh, mungkin Arsi yang dari tadi tuh pas dikasih kabar kalau babynya nanti babynya Kak ngomong dong, babynya lagi kalau babynya keguguran, nanti babynya ada lagi, aku udah kasih tahu. Ini yang paling sedih, paling aduh Kak Loli gini, kalau Loli gitu. Coba Arsi ngomong sedikit, coba apa yang Arsi mau sampaikan. Kak yang kuat ya gitu bilang. Kenapa? Kenapa? Hah? Kakak sedih. Ya. Ya udah. Bilang, kamu ngomong dong biar Kak Loli dengar. Iya, biar Kan kamu Kak Loli yang kuat gitu dong sayang. Hah? Kenapa nak? Coba adek ngomong Kak Loli yang kuat ya gitu. Kalau yang kuat ya, Adek selalu mendoakan lihat kamera Kak Loli, kalau Kak Atta, kata supaya bisa kuat, supaya bisa kuat, supaya ikhlas, supaya Dan ikhlas, sabar. sabar, dan segera dan segera dapat momongan lagi. dapat ngomongan lagi. Amin Amin. ya robbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Selain Ashanti, Krisdayanti juga memberi dukungan kepada Atta dan terutama Aurel yang kini hatinya terpukul karena impiannya memiliki momongan kandas. Sebetulnya saya bersama-sama menemani mereka berdua ketemu Dokter Robert, yang mana adalah dokter dari Aurel kecil ya, dari mulai usia 16. Jadi memang kondisi sebelum diminta untuk bed rest itu sebetulnya Aurel sendiri sudah merasakan ada seperti gumpalan gitu yang memang keluar. Tapi memang kemarin itu tanpa di USG pun pernyataan dari dokter memang udah negatif. Jadi saya berpikir bahasanya mungkin kalau miscarriage atau keguguran ini terlalu berat ya, karena memang euforianya mereka tuh kan habis persiapan pernikahan, honeymoon dan lain-lain itu kan capek, dan excitednya mereka sehingga menyampaikan sesuatu yang sebetulnya memang masih kemungkinannya kecil karena usianya baru 4 minggu, belum 4 minggu. Jadi pasti dibalik semua lika-liku ini ada sesuatu yang indah nantinya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dibuat jadi sedih dan terbawa perasaan. Yang penting pokoknya evaluasi diri yang baik dalam bentuk medical ya, artinya kesehatannya juga secara proporsional baik. Jadi Aurel dan suami adalah pasangan yang sangat subur, nggak usah program pun, ibaratnya seperti itu, tanpa vitamin juga.
Jadi normalinya mereka bisa mempersiapkan setelah Aurel 2 kali period. Jadi sekitar mens kedua nanti baru mereka boleh rencana lagi untuk menyiapkan insya Allah janin kandungan yang lebih sehat. Saya akan selalu melibatkan diri saya sejauh saya diminta. Karena saya penuhi diri saya dengan doa untuk anak-anak saya semua. Jadi saya less ekspektasi untuk anak-anak, mencintai mereka tanpa syarat, apapun yang mereka minta, insya Allah saya upayakan gitu. Jika Atta dan Aurel tengah dilanda rasa sedih karena kehilangan calon buah hatinya, pasangan Dori Harsa dan Nela Karisma justru tengah berbahagia lantaran sebentar lagi akan dikaruniai anak pertama mereka. Itu sebabnya Dori dan Nela terlihat bahagia karena tak lama lagi ia akan menjadi orang tua dari buah cinta mereka. Hanya saja entah mengapa Dori baru sekarang mengumumkan soal kehamilan istri tercintanya. Kemarin kok tiba-tiba udah 6 bulan gitu ya, karena memang dari Desember sebenarnya sudah begitu ada kabar ternyata sudah isi ya alhamdulillah, dan ternyata kami mau mengumumkan tapi karena orang Jawa itu kalau kata orang tua kan pamali ya. Nanti kalau sudah lewat 3 ya ternyata lewat 3 Mbak Nilanya kan masih trimester pertama, jadi mau kasih kabar jadi kelewat sampai 6 bulan akhirnya. Jadi mulai Desember itu kita alhamdulillah sudah dikasih. Di kehamilan Nela yang sudah menginjak 6 bulan, membuat Dori dan Nela mempersiapkan diri menyambut kelahiran calon anak mereka. Benarkah Dori dan Harsa sengaja menyembunyikan jenis kelamin anak pertama mereka? Yang pasti yang dipersiapkan adalah tentu Nela fisik dan mental ya. Yang pertama itu, yang kedua yang pasti kita tetap terus berdoa biar semua dilancarkan, dan kami juga berdoa juga untuk pasangan-pasangan yang ada di luar sana, semoga juga bisa sebahagia kami lah diberikan momongan seperti ini. Dan tentunya persiapannya itu pertama doa, kedua fisik dan mental. Waduh, ini belum ketahuan, memang sengaja aku nggak mau pengen tahu. Aku jujur itu, kalau dokter mau ngasih tahu saya bahasa Jawa tak penggak tak stop, jangan dikasih tahu nanti biar surprise. Nah, gitu. Mau cewek-cewek ya, mau cowok-cewek yang penting sehat. Kalau tempat tidur nanti bapaknya yang ngalah, ya anaknya biar sama ibunya. Nah, bapaknya ngopi di luar. Wah, gitu. Kalau main-mainan gitu untuk Kalau mainan ya nanti lah malah pergi. Mainan ya nanti tak kasih mic biar bisa nyanyi kayak mamanya. Sementara itu, Lutfi Agizal kembali ribut dengan Ruben Onsu. Keduanya saling sindir di media sosial. Dan komentar bermula dari Ruben dan Jody yang membahas soal postingan Lutfi yang menyinggung soal jadian antara Jordi Onsu dan Frisly Herlin. Walau tak menyebut nama, namun aksi Lutfi menggelar diskusi beda keyakinan. Tepat setelah viral video Jody nembak sang kekasih. Melalui podcast, Ruben nyeletuk jika Lutfi dilahirkan dari Bluetooth lantaran dianggap terlalu mencampuri urusan orang. Tak terima dengan sindiran Ruben, Lutfi membalas Ruben dengan caption, "Bukannya sudah pernah melihat orang melahirkan?" Pacaran beda agama, ya bingung tanggapannya. Dia nggak ngerti, dia mungkin lahir dari Bluetooth kali. ini di sini bisa dibuktikan nih. Buktikan kalau memang saya salah, Bluetooth, orang terlahir dari Bluetooth, hujatlah saya. Tapi kalau memang benar orang itu tidak terlahir dari Bluetooth tapi terlahir dari rahim manusia, benarkan dia. Jangan semena-mena followernya banyak, dia salah, dibenarkan. Pernyataan Ruben itu langsung mendapat reaksi Lutfi. Ia yang ditemui mengaku sangat menyayangkan aksi candaan Ruben dan adiknya itu. Selain itu, Lutfi juga mengatakan tengah menunggu klarifikasi tentang pernyataan suami Sarwendah itu untuk dirinya. Ya ini saya kan tadi bilang, kalau emang saya masih tunggu klarifikasinya. Jangan sampai ini melebar lebih luas. Saling mengingatkan. Toh juga aku memaafkan kok. Ibuku yang melahirkanku memaafkan Koko. Tapi jangan sampai ini terulang lagi ke orang lain yang belum tentu orang itu akan memaafkan. Itu aja sih pesan saya.
Thank